Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahu ahad, Allahu samad, Allah, Allah, Allah. Inilah wayang kehidupan sepanjang zaman yang dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, berkelanjutan Bani Adam hingga hancurnya semesta kehidupan budaya. Kehidupan budaya selalu diisi oleh dua prinsip nilai-nilai hidup. Manakala nilai-nilai hidup yang hak tegak, maka yang batil tenggelam. Namun sebaliknya, bila nilai-nilai yang batil tegak, maka nilai-nilai yang hak menjadi tenggelam. Begitulah seperti matahari yang bersinar dan beredar menjadikan ada siang dan ada malam. Itu semua menjadikan seperti dialog antara nilai-nilai yang hak dengan nilai-nilai yang batil yang diperankan oleh wajah-wajah yang berbeda dalam waktu yang berlain-lainan di muka bumi ini dengan prinsip yang selalu sama. Dalam Al-Quran menurut Sunnah Rasul surat Al-Anbiya ayat 104, Allah Azza wa Jalla telah menerangkan secara ungkapan pasti alam. Yauma natfis sama katois sijilil kutub kama bata'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sang waktu terus melaju dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, terus ke bulan. Lantas berganti tahun, tahun berganti abad, abad berganti milenium. Pada saat ini Bani Adam telah memasuki abad ke-21, abad milenial, abad pandemi corona, sebuah abad tidak menentu, abad abu-abu, abad kolo bendu. Ronggo Warasito menamakan zaman edan. Amenangi zaman edan, ewohaya ing pambudi melu edan ora tahan, lamun ora nglakoni boyo katuman melek kaliren wekasanipun. Wilalah kersane Allah
Sabeja-bejane wong kang lali isih beja wong kang eling lan waspada. Zaman abu-abu, zaman tak menentu, zaman kala pendu atau zaman edan adalah satu zaman yang memang telah direncanakan oleh iblis laknatullah, sebagaimana pengakuan dirinya sendiri yang tersebut di dalam Al-Quran menurut sunnah Rasul surat Al-A'raf ayat 17. Ladalah iblis laknatullah, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ladalah bojleng iblis laknat. Bagaimana gambaran secara gamblang tentang kandungan makna ucapan iblis laknatullah tersebut? Berikut ini keterangannya yang kami gambarkan ketika iblis laknatullah dengan yang mampu menjelma menjadi jamak juja, yakni dajjal buta mata sebelah kiri dan dajjal buta mata sebelah kanan. Satu ketika iblis sedang rapat akbar konsolidasi proyek penghancuran harkat dan martabat kemanusiaan sejagat di dalam istana kerajaannya, yaitu api jahanam yang membara. Na'udzubillahi min dalik. Astaghfirullah, la haula wa la quwwata illa billah. Allah, Allah, Allah. Inilah kurang lebih gambaran kerajaan api jahanam, kerajaan yang dimiliki dan disinggasanai oleh iblis laknatullah. Satu kerajaan yang mempunyai 7 pintu. Pintu pertama menjadi singgasana sang iblis yang mampu menjelma menjadi dajjal buta mata sebelah kiri dan buta mata sebelah kanan. Pintu kedua diisi oleh para raja, para presiden, para jenderal dan lain sejenisnya. Pintu ketiga diisi oleh para pembantu-pembantunya, mulai dari para pembuat hukum, pelaku hukum, sampai para menteri-menterinya dan lain-lain sejenisnya. Pintu keempat diisi oleh para pengusaha atau para pedagang menengah ke bawah. Pintu kelima diisi oleh para pengolah tanah dan para pemelihara hewan. Pintu keenam diisi oleh para buruh-buruh, baik buruh tani, buruh pabrik, dan lain-lain sejenisnya. Yang terakhir, pintu ketujuh diisi oleh para pengangguran, para gelandangan, para budak-budak terhina, yakni orang-orang yang tidak mendapat bagian apa-apa.
Dari pintu kedua sampai ketujuh, hakikatnya hanyalah menjadi budak daripada iblis laknatullah. Inilah yang tersebut di dalam Quran menurut Sunnah Rasul surat Al-Hijr ayat 43 dan 44. Wa inna jahannama lamaituhum ajma'in laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maksumun. Sendi-sendi tata nilai yang menjadi norma-norma perhidupan di dalam kerajaan iblis laknatullah yang ditegakkan adalah kemusyrikan, pembunuhan, perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan, riba, pencurian, penipuan, serta perilaku durhaka hatta kepada kedua orang tuanya sendiri dan saling menanamkan kebencian di antara sesama manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Na'udzu billahi min dzalik. Dari sendi-sendi tata nilai yang menjadi norma-norma kehidupan tersebut, maka kebudayaan saling baku hantam, kebudayaan saling menista, kebudayaan saling menindas, kebudayaan saling memfitnah, membangkrutkan, membakar, dan lain sebagainya menjadi makanan sehari-hari yang wajib dan halal. Sehingga tidak aneh orang-orang yang paling bawah yang tidak mendapatkan bagian apa-apa hanya menjadi lantai dansa, menjadi kayu bakar api jahanam yang membara, berkobar-kobar siap membakar apa saja. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim. Pada hari yang telah ditentukan iblis laknatullah di istananya yang megah, merah menyala, api membakar segala, sedang diadakan rapat akbar. Beginilah kurang lebih terjadinya rapat tersebut. Pocleng iblis laknat, podo jag-jagan, setan alas orang genah. Dajjal, asu ki gento meneng wae, diam aja. Jal, selamat datang, pada sehat-sehat kan? Ini jamu kalau kurang sehat.
Alhamdulillah Tuhan, kami berdua sehat selalu atas berkat dan rahmat kasih sayang Tuhan Iblis yang maha bijak. Syukurlah kalau begitu. Ketahuilah Dajjal, sengaja antuma aku panggil pada hari ini, yaitu setelah 1400 tahun aku mulai menjalankan visi dalam menghancurkan harkat dan martabat kemanusiaan. Dulu aku terbelenggu kaku, tidak bisa berbuat apa-apa, disebabkan Allah Azza wa Jalla mengangkat Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal beliau, dilanjutkan sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, maka aku mulai keluar, terbukti dengan aku mampu membunuh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali radhiyallahu an. Maka pelan-pelan namun pasti aku mulai melancarkan aksi-aksiku untuk semakin gencar dengan skala yang masif, menghancurkan harga dan martabat manusia dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dan dari arah kiri mereka. Setelah sekian lama terbukti dengan hancurnya khilafah Utsmaniyah, kemudian ada perang dunia pertama, berlanjut perang dunia kedua, maka dunia seisinya telah berada dalam dendangan kujal Dajjal.